敢蠢动！ Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setelah berlatih selama sebulan, hasil panen Yang Kai sangat sedikit, dan dia tidak dapat membunuh banyak monster. Secara alami, tidak ada manik darah yang bisa diperoleh. Pada hari ini, ketika Yang Kai membunuh 3 monster tingkat keempat, seorang wanita membuka matanya di hutan tertentu sejauh 30 mil, dan jejak dingin dan terkejut melintas di matanya. Pakaian dan fitur wajah wanita ini sedikit berbeda dari orang-orang dinasti Han. Dia adalah salah satu pendekar dari wilayah Sirius. Siapapun yang melihatnya tidak berani meremehkannya. Dia melihat ke arah Yang Kai, dengan seringai samar di mulutnya. Ketika dia bangun, 2 orang yang berdiri di belakangnya diam-diam mundur beberapa langkah, menatap bagian belakang wanita Sirius, penuh dengan ketakutan dan kebencian. Keduanya adalah pria dan wanita. Jika Yang Kai ada di sini, dia akan terkejut, karena mereka adalah murid lembah Raja Hantu, Jin Hao dan Leng San. Saat ini, 2 murid tingkat tinggi dari lembah Raja Hantu sedang menatap para wanita dari wilayah Sirius, dan Yuan sejati mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melonjak dan memancarkan beberapa peluang membunuh di mata mereka. Pada saat ini, puluhan monster di sekitar tiba-tiba memamerkan gigi mereka dan berteriak pada Jin Hao dan Leng San. Wanita di wilayah Sirius perlahan berbalik dan menatap Jin Hao dan Leng San dalam-dalam. Mereka tidak bisa menahan gemetar. Nama wanita Sirius adalah Zimo. Dia telah bersamanya selama 1 atau 2 bulan. Jin Hao dan Leng San hanya tahu informasinya. Zimo mendengus dingin, hanya kali ini, jika kau berani menggerakkan pikiran apa, jangan salahkan aku yang tidak berperasaan. Meskipun mata Jin Hao dan Leng San penuh dengan penghinaan, mereka tidak berani bersikap lancang. Jin Hao dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, bawahan dan adik-adik seperguruanku tidak berani. Tolong yakinlah Nona Zi. Zimo menatapnya dalam-dalam hanya tersenyum. Kamu seharusnya senang jatuh di tanganku, jika secara tidak sengaja jatuh di tangan kedua kakak dan adik seperguruanku, kamu hidup seolah-olah mati. Pada saat yang sama, Zimo berjalan maju dan senyum tipis di sudut mulutnya. Jin Hao mendongak diam-diam dan menelan ludahnya. Namun, Jin Hao hanya berani memikirkannya. Di hadapan Zimo, dia tidak berani memiliki ide-ide buruk. Dibandingkan dengan para murid dari lembah Raja Hantu, mereka lebih kejam. Zimo berjalan ke arah Leng San dan berdiri diam, wajah Leng San menunjukkan ekspresi tidak wajar, tubuhnya bahkan tidak bisa menahan gemetar, tetapi tidak berani bersuara. Zimo tidak terburu-buru, dia hanya menatapnya dengan tenang dan menunggu jawabannya. Benar saja, beberapa saat kemudian, Jin Hao tiba-tiba setengah berlutut di tanah, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya ingin dengan tulus tunduk kepada Nona. Mulai sekarang, saya akan melewati api dan air, dan saya tidak akan mengucapkan selamat tinggal lagi. Senyum Zimo dan sedikit mengangguk. Bagus sekali. Dia yang tahu urusan terkini adalah orang baik. Saya suka orang yang bijaksana. Leng San tampak dingin dan menatap Jin Hao. Wajah Jin Hao tampak malu. Adik perempuan, kau dan aku hanya hidup dan mati di antara Nona muda dan aku. Mengapa menolak? Nona, dia sangat baik dan benar. Dia bersedia memberiku kesempatan. Kita bisa hidup sesuai keinginannya. Leng San menatap Jin Hao, dan berhenti berbicara lagi, dan perlahan menutup matanya. Zimo tersenyum, mundur ke sebuah pohon besar, setengah di dekat batang pohon, malas, memiliki gaya tertentu, berbisik. Pergi dan bantu aku menangkap seseorang kembali. Setelah menyelesaikan tugas ini, adik perempuanmu akan mengikutimu untuk menanganinya. Kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Mendengar itu, wajah Leng San berubah, wajah Jin Hao penuh kegembiraan. Zimo menyatukan tangannya, meraih suatu arah dan berkata, kali ini, di sana ada tujuanmu, kecepatanmu lebih cepat, jika lambat, mungkin tidak dapat mengejar. Jin Hao tampak keras, mengetahui bahwa pihak lain masih tidak percaya pada dirinya sendiri. 3 monster level 5 sudah cukup untuk dimakan dan mati. Daripada mengatakan bahwa monster-monster ini membantu diri mereka sendiri, mereka lebih cenderung mengawasi diri mereka sendiri. Cukup, Jin Hao tidak berani menunjukkan ketidakpuasan, buru-buru mengangguk. Pergilah, ingat, adik perempuanmu sedang menunggumu untuk kembali untuk membantuku juga menunggu.
Simo ungu melemparkan tatapan ke arah Jin Hao. Ya, Jin Hao terbang ke arah yang diarahkan oleh Simo dan terbang ke langit. 3 monster tingkat kelima mengejar. Jin Hao melihat ke belakang saat terbang, setelah melihat apa yang dilakukan ketiga monster itu. Jika hanya 3 monster tingkat 5 biasa, Jin Hao dapat menanganinya. Tetapi ketiganya juga termasuk monster tingkat menengah. Masing-masing memiliki kekuatan tingkat 5 dan 6 dari keadaan Yuan yang sebenarnya. Di mana dia berani berpikir dengan hati-hati. Saat ini, kita hanya bisa membiarkan dan bekerja keras untuk mengeluh, dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Zimo. Ketiga monster yang mengikuti berlari ke satu sisi dan mengendus, lalu mereka semua mengejar mereka ke satu arah. Jin Hao juga bergegas untuk mengikutinya. Setelah melacak selama setengah jam atau lebih, ketiga monster tingkat 5 itu tiba-tiba berhenti dan menyeringai ke hutan lebat dengan tatapan ganas. Jin Hao terbang ke tanah, dan menatap hutan dengan dingin, dan berkata dengan lembut, teman mana yang ada di sini? Tolong muncul. Saat suara Jin Hao melemah, sesosok muncul di hutan gelap. Saat pihak lain muncul seperti ini, Jin Hao tak kuasa menahan rasa gugup dan diam-diam waspada. Ia mengira, seperti dugaannya sebelumnya, ia bertemu beberapa ahli dalam perjalanan ini. Namun saat sosok pria itu muncul di mata Jin Hao, wajahnya langsung tercengang, dan pupil matanya mengecil saat melihat ekspresi tak percaya di wajahnya. Apa gunanya bersembunyi lagi saat pihak lain memastikan tempat persembunyiannya sekilas? Daripada membiarkannya keluar dengan paksa, lebih baik keluar sendiri. Sekilas melihat mata, alis Yang Kai berkerut, langsung mendapat banyak wawasan. Itu kau. Jin Hao kehilangan suaranya dan berkata, bagaimana kau bisa masih hidup? Yang Kai mendahului menjawab, ya, bagaimana kau bisa masih hidup? Suara Jin Hao. Lebih dari setengah tahun yang lalu, 3 murid lembah Guiwang mengejar Yang Kai. Yu Chengkun adalah yang tercepat. Dia mengejar Yang Kai terlebih dahulu. Jin Hao dan Leng Xian mengikutinya. Namun, ketika mereka bergegas ke tebing, mereka merasakan kematian Yu Chengkun. Saat itu, Jin Hao mengira Yang Kai yang menyeret Yu Chengkun ke tebing dan mati bersama. Mengapa aku tidak bisa hidup? Yang Kai mencibir. Bukankah kamu jatuh dari tebing itu? Jin Hao memikirkan sebuah kemungkinan. Aku jatuh, tetapi aku memanjat lagi. Ngomong-ngomong, adik laki-lakimu tidak seberuntung itu. Dia jatuh ke dasar tebing, sangat tragis. Yang Kai mengangkat alisnya. Niat awalnya mengatakan ini adalah untuk mengganggu pikiran Jin Hao dan membuatnya marah. Namun, yang mengejutkan Yang Kai, Jin Hao bersikap acuh tak acuh dan hanya mencibir dirinya sendiri. Jika sudah lebih dari setengah tahun yang lalu, Jin Hao pasti akan sangat marah. Namun sekarang, hidupnya sendiri terjepit di tangan orang lain, bagaimana dia bisa memiliki waktu luang untuk mengkhawatirkan orang lain? Menyadari ketidakpedulian Jin Hao, Yang Kai mengerutkan kening, melihat ketiga monster tingkat 5 yang kuat di sampingnya, dan berkata dengan nada mencemooh, jadi kamu telah mengkhianati sekolahmu dan beralih ke orang-orang Sirius. Ketiga monster tingkat 5 ini bukanlah spesies yang sama. Mereka dapat hidup berdampingan dengan damai, dan mereka memusuhi diri mereka sendiri. Jelas bahwa beberapa orang memperbudak mereka. Jin Hao tidak memiliki kemampuan ini, hanya orang-orang di Sirius yang bisa memperbudak monster. Apa yang kau tahu? Jin Hao menjadi marah. Ia membentak Yang Kai dan berkata, kau tidak tahu apa-apa. Jangan membuat keributan di sini dan mengomentari benar dan salahku. Jika kau punya waktu luang, lebih baik kau urus dirimu sendiri dulu. Dengan lambaian tangannya, Jin Hao berkata, bunuh dia. Yang Kai tampak membeku, waspada menatap 3 monster tingkat 5 itu. Yang mengejutkanku, ketiga monster itu hanya menunjukkan kekuatan mereka kepada Yang Kai dan memamerkan gigi mereka, tetapi mereka tidak mengikuti perintah Jin Hao untuk membunuh mereka. Sialan, Jin Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Zimo meminta ketiga monster itu untuk mengikutinya, tetapi ia tidak mendengarkan perintahnya. Apa gunanya? Melihat adegan lucu ini, Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan muram kepada Yang Kai, tertawa, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk tertawa di masa depan. Wajah Yang Kai serius dan merangsang vitalitasnya. Dia menahan pengikisan pihak lain dan menangkis serangan pihak lain. Ada celah besar. Kekuatan Jin Hao sekitar 5 tingkat di alam Zenyuan, yang 2 tingkat lebih tinggi dari Qi Jiansing pada hari itu. Namun, jika kita benar-benar ingin membandingkannya, efektivitas tempur mereka hampir sama. Bagaimanapun,
Qi Jianxing berasal dari sekte kelas 1 dan kelas 1 dari Sekolah Pedang Bintang 9, sementara Jin Hao hanya berasal dari sekte kelas 2 Lembah Raja Hantu. Dalam waktu lebih dari sebulan ini, dia juga memiliki banyak pertumbuhan. Satu-satunya hal yang membuat Yang Kai khawatir adalah 3 monster level 5 di sekitarnya. Semua monster ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika mereka semua muncul, dia hanya bisa melarikan diri. Namun, setelah pertempuran yang panjang, Yang Kai terkejut menemukan bahwa ketiga monster ini hanya menonton di pinggir lapangan tanpa ada niat untuk campur tangan. Saat ini, keberaniannya membesar, dan kekuatannya secara bertahap meningkat selama masa transisi, mencapai puncak keadaan cengkeraman. Serangan Jin Hao ganas. Kemarahannya telah dilepaskan di sini selama lebih dari sebulan, dia benar-benar lupa bahwa tugas yang diberikan Zimo kepadanya adalah menangkap Yang Kai dan menunjukkan sikap tidak akan berhenti membunuh Yang Kai. Nak, kau harus mati hari ini. Selama pertempuran sengit, Jin Hao masih memiliki kekuatan cadangan untuk menunjukkan dan mencibir. Yang Kai mengepalkan tangan dan meninju, dan mundur dengan cepat sementara Jin Hao berjaga-jaga. 2 gelombang energi yang bergerak akan keluar. Menyadari kerusakan yang terkandung dalam gerakan ini, Jin Hao juga siap. Wajah Jin Hao berubah sangat, dan dia melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Menghadapi gigitan dan tabrakan 2 monster, Jin Hao tidak lagi berani menyembunyikan dirinya. Dia didesak hingga batasnya dan dibunuh berulang kali. Namun, Yang Kai memarahi secara diam-diam dan menyerang bersama dengan 2 roh binatang. Meskipun keterampilan jiwa binatang berhasil dilakukan, itu bukan yang diinginkan Yang Kai. Dalam bulan ini, dia mencoba menemukan cara lain untuk menggunakan keterampilan jiwa binatang. Dia berharap berhasil datang ke Yin Jin Hao, tetapi dia hanya bisa menyerah sekarang. Setelah beberapa saat, kedua roh itu kelelahan dan tak terlihat. Melihat kesempatan ini, Jin Hao bergegas maju dan tersenyum muram. Nak, kau mati. Yang Kai tampak serius dan mengangkat telapak tangannya lagi. Adegan ini, deja vu. Pada hari itu, Yu Chengkun dan Yang Kai sama-sama jatuh dari tebing pada saat yang sama, dan yang terakhir juga menggunakan gerakan seperti itu. Melihat wajah ini, Yang Kai tidak terkejut tetapi senang. Dia sudah menduga Jin Hao akan melakukan ini, tetapi dia tidak menyangka akan melakukannya sampai sekarang. Dengan senyum tipis di mulutnya, Yang Kai tidak bergerak, dan tubuhnya tenang dan mantap. 2 telapak tangan bertepuk dan mendorong lagi, dan 2 energi di telapak tangan bergabung menjadi 1. Tidak ada harimau putih, tidak ada lembu dewa, tidak ada auman binatang, hanya cahaya redup yang keluar. Cahaya ini, dalam sekejap, masuk ke tubuh monster tingkat kelima di belakang Jin Hao. Tidak ada gelombang. Berhasil. Yang Kai sangat gembira. Namun, Jin Hao sangat marah, dan berkata dengan suara tajam, "Bocah bau, aku mencoba menakut-nakuti. Dia baru saja menderita karena kehilangan 2 roh binatang." Melihat Yang Kai menggunakan tongkat pembunuhnya sendiri dan tidak ada jejak roh binatang. Mengapa tidak marah? Begitu kata-kata itu jatuh, Jin Hao tiba-tiba merasakan kejutan. Dia merasakan sakit yang hebat di kepalanya. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan tubuhnya menjadi tidak teratur. Dia mundur dengan ngeri dan menatap Yang Kai dengan kaget. "Kamu mendapatkan segel Raja Hantu, bagaimana kamu bisa baik-baik saja?" Tepat pada saat itu, Jin Hao dengan jelas merasakan bahwa segel Raja Hantunya telah menghilang. Sama seperti Yu Chengkun pada hari itu, Jin Hao juga sangat menderita saat itu. "Kamu sudah mati sekarang." Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan menyeringai muram. "Bagaimana kau bisa melarutkan segel Raja Hantu?" Segel Raja Hantu, terus terang saja, adalah jejak kebencian. Itu dikirim oleh para murid lembah Raja Hantu ke Zenyuan dan esensi darah untuk ditingkatkan. Itu adalah makanan lezat untuk para iblis. Tanyakan pada adik seperguruanmu di neraka. Dia mati seperti ini. Saat dia berbicara, Yang Kai membuka tangannya dan membentuk pedang merah darah yang terbuat dari setetes cairan yang. Untuk menghadapi musuh seperti itu, menggunakan cairan yang untuk mengembun menjadi senjata adalah pilihan terbaik. Meskipun Jin Hao masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, Raja Hantu Yin menghilang tanpa alasan. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bertarung dengan Yang Kai lagi. Dia buru-buru mundur dan hendak pergi. Namun, wajah Jin Hao tiba-tiba berubah. Sebelum dia bisa berbalik, dia mencium bau amis, dan tiba-tiba rasa sakit yang hebat datang dari lehernya. Ketika dia jatuh ke tanah, Jin Hao melawan dengan keras. Dari sudut matanya, dia melihat seekor binatang iblis datang bersamanya menggigit daging dan darahnya sendiri.
Hatinya tenggelam ke dasar lembah dan meraung. Hanya berdiri teguh, Yang Kai telah membunuh dengan pedangnya. Ketika pedang merah darah itu terpotong, Jin Hao dengan cepat mengangkat tangannya untuk menangkisnya. Di antara cahaya listrik dan batu api, monster tingkat kelima bergegas kembali dan menyerang punggung dan perut Jin Hao dengan Yang Kai. Jiwa Jin Hao rusak dan dia terluka parah.